everyone, I'm Asha Regista. In this video, I want to explain to you about inflation. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar keluhan seperti harga cabai naik, biaya transportasi bertambah mahal, atau uang saku yang terasa semakin cepat habis. Fenomena tersebut berkaitan dengan inflasi. Inflasi merupakan kondisi ketika harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan dalam jangka waktu tertentu, sehingga kemampuan uang untuk membeli barang dan jasa menjadi menurun. Dengan kata lain, jumlah uang yang sama tidak lagi mampu membeli barang sebanyak sebelumnya. Inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam perekonomian karena mempengaruhi hampir seluruh aktivitas masyarakat, mulai dari konsumsi rumah tangga, tabungan, investasi, hingga keputusan pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi. Karena hal itulah, memahami inflasi sangat penting agar kita dapat mengelola keuangan dengan lebih baik. Secara sederhana, inflasi merupakan kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam suatu perekonomian. Ketika inflasi terjadi, nilai uang mengalami penurunan, yang artinya uang yang kita miliki kehilangan sebagian daya belinya. Contoh yang mudah ditemui adalah harga makanan. Jika beberapa tahun lalu 20.000 dapat digunakan untuk membeli satu porsi makan lengkap dengan minuman, namun saat ini jumlah yang sama mungkin hanya cukup untuk membeli makanan saja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa daya beli uang telah menurun akibat inflasi. Sebaliknya, jika harga secara umum mengalami penurunan, kondisi tersebut disebut deviasi. Namun dalam praktiknya, inflasi lebih sering terjadi dibandingkan deflasi. Dalam hubungan ekonomi klasik dijelaskan bahwa jumlah uang yang beredar dalam perekonomian memiliki hubungan erat dengan tingkat inflasi. Ketika jumlah uang yang beredar meningkat lebih cepat dibandingkan jumlah barang dan jasa yang tersedia, masyarakat memiliki lebih banyak uang untuk membelanjakan. Akibatnya, permintaan meningkat dan harga belanja cenderung naik. Dalam kehidupan sehari-hari, kondisi ini dapat dianalogikan seperti sebuah pasar dengan jumlah barang yang tetap, tetapi jumlah uang yang dibawa pembeli semakin banyak. Karena banyak orang berebut barang yang sama, penjualan menjadi naik harganya. Akhirnya terjadilah inflasi. Misalnya, ketika pemerintah memberikan bantuan tunai dalam jumlah besar kepada masyarakat saat produksi barang belum meningkat, daya beli masyarakat naik dengan cepat. Jika pasokan barang tidak mampu mengimbangi peningkatan permintaan tersebut, maka harga barang akan terdorong menjadi naik. Masyarakat memegang uang karena uang digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi sehari-hari. Jumlah uang yang ingin disimpan masyarakat dipengaruhi oleh kebutuhan transaksi dan tingkat harga barang yang berlaku. Semakin tinggi barang-barang, semakin banyak uang yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah transaksi. Keseimbangan antara jumlah uang yang beredar dan kebutuhan masyarakat terhadap uang akan menentukan tingkat harga dalam perekonomian. Apabila jumlah uang yang beredar meningkat secara berlebihan, sementara kebutuhan real tidak bertambah, maka harga-harga akan menjadi naik dan memicu inflasi. Contohnya dapat dilihat pada penggunaan uang digital saat ini. Kemudahan transaksi membuat masyarakat lebih aktif berbelanja. Jika peningkatan aktivitas belanja tidak diimbangi dengan peningkatan produksi barang, maka tekanan inflasi dapat muncul. Menjelaskan inflasi adalah teori kuantitas uang. Teori ini menyatakan bahwa peningkatan jumlah uang beredar merupakan penyebab utama inflasi dalam jangka panjang. Semakin banyak uang yang beredar, maka semakin tinggi kecenderungan harga-harga akan naik. Hubungan tersebut dapat dijelaskan melalui persamaan berikut. M yaitu jumlah uang beredar, V merupakan kecepatan peredaran uang,
P tingkat harga, dan Y jumlah barang dan jasa yang diproduksi. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa apabila jumlah uang beredar meningkat sementara produksi barang dan jasa relatif tetap, maka tingkat harga akan naik. Kondisi inilah yang menyebabkan terjadinya inflasi. Inflasi masih dapat diterima dan bahkan dianggap sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi. Namun, apabila kenaikan harga terjadi sangat cepat dan tidak terkendali, maka terjadilah hiperinflasi. Hiperinflasi merupakan kondisi ketika tingkat inflasi sangat tinggi, sehingga harga-harga barang dapat meningkat berkali-kali lipat dalam waktu singkat. Salah satu penyebab utama hiperinflasi adalah pencetakan uang secara berlebihan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara. Dampaknya sangat merugikan masyarakat. Nilai uang turun drastis sehingga tabungan masyarakat kehilangan nilainya. Dalam sejarah dunia, kondisi ini pernah terjadi di Jerman pada tahun 1920-an, ketika harga barang meningkat sangat cepat dari hari ke hari. Terdapat beberapa dampak inflasi terhadap kehidupan sehari-hari, seperti menurunnya nilai uang. Dampak yang paling mudah dirasakan yaitu berkurangnya daya beli masyarakat. Uang yang sama hanya mampu membeli barang dalam jumlah lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Contohnya, jika harga beras naik dari 12.000 menjadi 15.000 per kilogram, maka masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk memenuhi kebutuhan yang sama. Selanjutnya yaitu meningkatnya suku bunga. Menurut efek Fisher, ketika inflasi meningkat, suku bunga nominal juga cenderung meningkat untuk menyesuaikan penurunan nilai uang. Akibatnya, biaya pinjaman lebih mahal. Masyarakat yang ingin membeli rumah atau kendaraan dengan kredit harus membayar cicilan yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu ketidakpastian ekonomi. Inflasi yang tinggi membuat masyarakat dan pelaku usaha sulit memperkirakan biaya dan perhitungan di masa depan. Akibatnya, banyak keputusan ekonomi menjadi tertunda. Para ekonom mengidentifikasi beberapa biaya yang muncul akibat inflasi, seperti biaya dan sepatu. Inflasi mendorong masyarakat mengurangi uang tunai yang mereka pegang karena nilainya terus menurun. Akibatnya masyarakat harus lebih sering memindahkan uang ke tabungan atau instrumen lain yang memberikan bunga. Hal ini menimbulkan biaya waktu dan tenaga. Selanjutnya yaitu ada menu cost, yakni biaya penyesuaian harga. Perusahaan harus terus memperbarui daftar harga, katalog, tabel produk, dan sistem penjualan ketika harga berubah. Proses tersebut membutuhkan biaya tambahan. Contohnya yakni sebuah restoran harus mencetak ulang menu karena harga bahan baku yang meningkat. Lalu terdapat distorsi harga relatif. Inflasi menyebabkan perubahan harga yang tidak seragam. Akibatnya konsumen kesulitan membedakan apakah suatu barang memang menjadi lebih mahal karena kualitasnya meningkat atau hanya karena inflasi saja. Selanjutnya yaitu distorsi pajak. Inflasi dapat menyebabkan beban pajak meningkat meskipun pendapatan real masyarakat sebenarnya tidak bertambah secara signifikan. Lalu terdapat kebingungan dalam perencanaan keuangan. Ketika harga terus berubah, masyarakat akan lebih sulit menyusun anggaran rumah tangga maupun perencanaan investasi jangka panjang. Lalu terdapat distribusi kekayaan yang tidak adil. Inflasi yang tidak terduga dapat menguntungkan pihak yang berutang dan merugikan pihak yang memberikan pinjaman karena nilai uang yang dikembalikan menjadi lebih rendah dibandingkan saat meminjam. Okay everyone, so that's my explanation about what is inflation. I hope my explanation can be easy to understood by you guys. Thank you for watching my video and see you the next time.